Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our lesson by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah hari ini pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai luas permukaan bangun ruang. Luas permukaan bangun ruang. Anak-anak Bapak bisa buka bukunya halaman 94. Nanti diikuti dengan tabel yang ada di halaman 95. Nah, konsep pelajaran kita hari ini kita mau mencari rumus apa yang digunakan untuk menentukan luas permukaan kerucut, tabung, 5 segi 4, 5 segi 3, dan prisma segi 3 sesuai dengan bangun ruang yang kita pelajari kemarin ya. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan bahas mengenai definisi dari luas permukaan. Nah, jadi luas permukaan itu adalah luas seluruh permukaan pada bangun ruang, atau lebih tepatnya luas seluruh sisi-sisi pada bangun ruang. Kita tahu bahwa bangun ruang itu dibentuk dari beberapa buah sisi. Kita tahu bahwasanya bangun ruang itu dibentuk oleh beberapa sisi dari bangun datar ya. Jadi karena beberapa berarti ada lebih dari satu sisi yang membentuk sebuah bangun ruang. Nah, jadi luas permukaan itu adalah kamu jumlahkan seluruh sisi-sisinya. Kamu jumlahkan seluruh luas dari sisi-sisinya ya. Nah, untuk kali ini berarti ada kaitannya dengan jaring-jaring bangun ruang. Nah, jadi untuk mengetahui luas apa dari bangun datar apa, maka kita harus cari jaring-jaring bangun ruangnya dulu. Oke, paham ya? Jadi kita harus cari dulu bagaimana buat dulu bagaimana jaring-jaringnya, baru kita tahu rumus apa yang kita gunakan untuk menentukan luas permukaan dari bangun ruang tersebut. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari 5 bangun ruang saja sesuai dengan yang kita pelajari kemarin. Yang pertama itu kerucut, yang kedua itu tabung, yang ketiga itu 5 segi 3, 5 segi 4, dan prisma segi 3. Baiklah, untuk tidak membuang waktu lagi, kita langsung saja masuk ke bangun ruang kita yang pertama, yaitu kerucut. Oke, ini ada gambar kerucut. Ini ada gambar kerucut ya. Nah, yang di bawah ini merupakan jaring-jaring kerucut. Jadi kerucut yang atas apabila kita buka, maka akan membentuk jaring-jaring yang bawah sini ya. Ingat ya, bangun ruang itu adalah bangun dimensi 3 yang bisa diisi. Berarti ketika kita buka yang ini, maka seperti inilah jadinya. Ibaratnya kalau pada bangun ruang balok itu kotak sepatu, bisa kamu buka ya. Oke. Begitu juga pada kerucut ini, kalau dibuka seperti ini. Nah, ini jari-jari, ini namanya S atau garis pelukis ya. Nah, perhatikan jaring-jaringnya yang ini. Nah, dari jaring-jaring ini kita bisa membentuk sebuah rumus luas permukaan kerucut. Tadi Pak Imam bilang bahwa luas permukaan itu adalah jumlahkan sisi-sisi yang membentuk bangun ruang itu. Berarti ada 2 sisi nih. 1, 2. Oke. Yang di atas itu kita bilang segitiga enggak ya, karena dia ini melengkung ya. Jadi ini seperbagian dari lingkaran ya. Ya kan? Seperbagian dari lingkaran. Rumus luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat ya, Nak. Namun ini seperbagiannya. Jadi untuk bangun yang pertama ini, untuk daerah yang pertama, kita sebutnya daerah ya biar gampang. Untuk daerah yang pertama ini rumusnya adalah Pi kali R kali S ya. Pi-nya udah tahu, kita sudah belajar tentang lingkaran. R itu jari-jari, S itu ini dia garis pelukis. Ditambah daerah yang kedua, lingkaran. Apa rumusnya? Pi R kuadrat. Nah, di sini Pak Yum kasih dalam kurung aja nih, supaya tahu bahwasanya dari kerucut ini dibentuk oleh 2 buah sisi. Sisi pertama
dan sisi kedua, ya. Ini dia. Udah nak, jadi ini rumusnya yang kamu gunakan untuk mencari luas permukaan kerucut. Oke. Ini dia. Nah, nanti kalau Pak Yom ada buat soal nih, hitungan luas permukaan kerucut, tapi dia nggak punya alas. Yuk. Tapi kerucutnya tidak punya alas. Yuk, bagaimana? Kalau kerucutnya tidak punya alas, berarti kamu nggak usah pakai rumus yang ini. Yang ini kamu tutup, ya. Yang ini ditutup berarti rumusnya cuma ini aja, PRS. Berarti dia cuma diminta mencari rumus selimut. Rumus selimut aja, yang atas namanya selimut kerucut, ya. Jadi kalau nanti diketahui kerucutnya lengkap, maka ketika ditanya luas permukaan, gunakan rumus yang ini. Namun kalau alasnya tidak ada, berarti ini ditutup. Rumusnya adalah Pi kali R kali S. Oke, paham ya nak? Untuk contoh soal nanti, di pertemuan-pertemuan selanjutnya, hari ini kita akan membahas tentang penemuan rumusnya dulu aja. Biar kamu tahu konsepnya, oke? Kita masuk ke bangun ruang yang kedua. Bangun ruang yang kedua adalah tabung. Kita akan bahas mengenai tabung. Di sini Pak Im sudah gambar sebuah tabung. Ini jari-jari R dan ini tingginya yaitu T. Ketika tabung ini dibuka akan membentuk jaring-jaring tabung seperti ini. Ada sisi alas, selimut, sisi atas, ya. Berarti ini kita bagi menjadi 3 daerah. Daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga. Oke ya, paham ya sampai di sini. Lanjut, perhatikan daerah pertama. Daerah pertama itu adalah lingkaran, ya kan? Daerah pertama adalah lingkaran, berarti rumus luas lingkaran. Apa rumus luas lingkaran? Pi kali R kuadrat. Oke, selesai. Ya, nah di sini akan Pak Im singkat untuk perhatikan luas daerah ketiga yang ini. Ya. Daerah ketiga ini berbentuk lingkaran. Otomatis dia besarnya sama dengan lingkaran atas. Ingat sifat tabung. Sisi alas sama dengan sisi atas, berarti besarnya juga sama. Nah, ya kan? Berarti supaya rumusnya tidak terlalu panjang, kita singkat aja. Nah, bagaimana cara singkatnya? Tambahkan 2. 2 kali PR pangkat 2. PR pangkat 2 ini adalah rumus luas lingkaran. Karena ada 2, ya kan? Bertambahkan 2. Supaya kamu nggak buat lagi di sininya tambah PR pangkat 2. Panjang kan? Kita singkat aja menjadi 2 kali PR pangkat 2. 1 kali, 2 kali. Karena ada 2. Sama besar. Oke? Sekarang tinggal daerah yang kedua yang kita mau cari. Tambah berarti. Daerah kedua itu berbentuk persegi panjang. Apa rumus persegi panjang, nak? Panjang kali lebar, ya kan? Nah, perhatikan panjangnya. Panjangnya 2 PR. Dari mana Pak 2 PR? Kenapa nggak P? Nah, kenapa dia 2 PR? Kalau dia ini kita satukan lagi seperti ini yang di atas, maka ini itu akan membentuk lingkaran. Kalau kita gini kena, ya kan? Ini kan tabung nih. Nah, gini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ketika ini kita buka seperti ini. Nah, inilah yang 2 PR tadi. Inilah yang disebut panjang. Nah, kalau ini kita bentuk menjadi sebuah tabung seperti ini, maka dia merupakan keliling tabung. Kalau dibuka, dia panjang dari selimut, ya kan? Berarti panjang selimut ini sama dengan keliling tabung. Ya, panjang selimut sama dengan keliling tabung. Oke, berarti di sini panjangnya 2 PR. Berarti panjang kali lebar, panjangnya 2 PR kali lebarnya tinggi. Ya, tinggi dari tabung. Oke, ini rumusnya.
Itu dia. Nah, terkadang di soal itu nanti dimodifikasi. Luas permukaan tabung tapi nggak ada tutup. Nah, kalau dia tidak punya tutup berarti lingkarannya cuman satu. Ya ini aja berarti nggak ada duanya. Paham ya? Kalau dia nggak ada, kalau katanya hitunglah luas permukaan tabung tanpa tutup, nggak pakai tutup, berarti ini nggak ada, cuman 2 daerah aja. Berarti ini juga satu. Paham ya? Oke. Itulah luas permukaan tabung. Kita masuk ke bangun ruang yang ketiga. Bangun ruang yang ketiga ada namanya limas segitiga. Limas segitiga. Oke. Yuk perhatikan limas segitiga. Ini adalah limas segitiga. Ini namanya tinggi. Berarti tinggi sisi tegak ya. Sisi tegaknya itu segitiga. Oke. Ini alas. Ini alasnya. Dah. Nah, ketika ini dibuka akan menghasilkan jaring-jaring seperti ini, nak. Ini sisi tegaknya, sisi tegaknya, sisi tegaknya, ini alasnya. Oke. Oke. Yuk, berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 daerah dia yang mau kita jumlahkan. Maka luas permukaannya sama dengan, perhatikan luas daerah yang pertama berbentuk segitiga. Segitiga apa rumusnya? Setengah kali alas. Alasnya yang mana? Ini dia alas C ya, di sini simbolnya C kali tingginya T. Tambah, lihat daerah kedua. Begitu juga, cuman dia alasnya ini dia A. Setengah kali A kali T tinggi. Tambah, lihat daerah yang ketiga. Setengah kali alasnya B kali tinggi T. Tambah, ini yang keempat. Setengah kali alas kali tinggi. Oke, tingginya itu berbeda-beda ya nak. Jangan disamakan tinggi untuk yang alasnya limas dengan tinggi yang terdapat pada si tegaknya limas. Itu berbeda ya. Berarti pandai-pandai kamu nanti bagaimana melihat gambarnya. Oke, maka rumus luas permukaan limas segitiga itu ini dia. Oke, paham ya? Sekarang kita masuk ke bangun ruang yang berikutnya. Oke, kita masuk ke bangun ruang yang berikutnya. Ada limas segi 4. Limas segi 4, perhatikan ini gambar limas segi 4-nya. Ya nak, ini alasnya berbentuk persegi panjang. Ini P-nya, ini L-nya. Lalu ini tingginya. Ini tingginya untuk sisi tegak yang depan. Ini tingginya untuk sisi tegak yang sebelah kiri. Ini tingginya untuk sisi tegak bagian belakang. Oke. Kalau bangun ruang ini kita buka akan menghasilkan jaring-jaring seperti ini. Oke, sekarang kita mau menentukan rumusnya. Luas permukaan sama dengan, kita bagi dulu menjadi beberapa daerah. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, paham ya? Sampai sini paham ya? Oke. Nah, dari gambar itu, coba kita mau cari luas dari yang pertama dulu. Yang pertama. Udah, perhatikan. Daerah yang pertama berbentuk segitiga. Nah, ternyata daerah pertama ini sama besar dengan daerah ketiga. Dua ini sama. Ya, karena mereka berhadapan ya, sama. Berarti rumusnya kita tambahkan angka 2 di depannya. 2 kali. Ada 1, ada 2. Jadi cukup 1 aja yang kita buat rumusnya. Nanti ada perkalian 2 di sini ikut dikalikan. Oke. Rumusnya apa, nak? Ayo rumusnya apa? Setengah kali
segitiga ya, setengah kali ini apa? L berarti. Sama ini berhadapan. L sebagai alas kali T. Ya, T-nya yang ini ya. Tambah, berarti selesai yang 1, selesai yang 3. Tinggal yang ini. Ini juga sama ya. Berarti 2 kali setengah kali alasnya si P kali T oke, lanjut ya, tambah tinggal yang kelima persegi panjang, panjang kali lebar sama dengan oke, ini bisa kita coret, tinggal L kali T tambah ini juga P kali T tambah P kali L. Inilah rumus untuk menghitung rumus untuk menghitung 5 segi 4. Oke, nah sekarang kita lanjut ke prisma segitiga. Prisma segitiga. Oke. Ini ada gambar prisma segitiga, ya kan? Lalu di bawahnya ini merupakan gambar jaring-jaring dari prisma segitiganya. Ya, kalau yang di atas itu dibuka akan menghasilkan seperti ini. Oke. Berarti kita mau mencari luas dari 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 daerah. Ya nak, ada 5 daerah. Berarti kita cari luas sama dengan luas permukaan sama dengan, perhatikan daerah pertama yang ini berbentuk persegi panjang. Panjangnya yang mana nak? Panjangnya ini ya, A kali nih T sebagai lebar. Tambah yang kedua, ini dia. Berarti panjangnya di sini simbolnya adalah B kali lebarnya simbolnya T. Tambah. Perhatikan yang ketiga, ini daerah ketiga. Nah, daerah ketiga ini persegi panjang juga, rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya disimbolkan C kali lebarnya T. Tambah, ada 2 segitiga. 2 segitiga ini bisa kita singkat menjadi 1. Kenapa Pak? Karena besarnya sama. Ya kan? Alas sama atas, besarnya sama. Berarti kita singkat rumusnya, tapi kita buat angka 2 di depan. 2 kali, menyatakan bahwa ada 2 segitiganya. Masukkan rumus, luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi ya. Alasnya di sini yang mana? B kali tingginya T1 sama dengan A kali T tambah B kali T tambah C kali T tambah, ini bisa kita coret ya kan, 2 bagi 2 1, tinggal B kali T1. Inilah rumus yang digunakan untuk mencari luas permukaan prisma segitiga. Jadi tujuan kita mempelajarinya adalah, tujuan kita menemukan rumus ini adalah, jadi ketika nanti di soal itu yang ditanya adalah hitunglah prisma segitiga, tapi nggak pakai alas, yuk, tetapi nggak pakai alas, berarti perhatikan atasnya nih segitiganya. Berarti di rumus ini kamu modifikasi, tidak ada angka 2 di sini. Berarti ini saja rumusnya. Kalau dia tidak beralas, berarti segitiganya cuma 1 kan, bukan 2. Oke ya. Tapi kalau dia lengkap prismanya berarti ada 2-nya. Berarti ininya rumusnya. Oke nah, paham ya? Oke. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini Pak Im cuma membahas mengenai cara menemukan rumus luas permukaan kerucut, tabung, 5 segitiga, 5 segi 4,
prisma segitiga. Hari ini kita cuma menentukan rumusnya saja. Untuk contoh soal nanti akan Pak Im jelaskan di pertemuan yang selanjutnya, termasuk dengan hitung-hitungannya ya. Oke, kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.